Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak hebatnya Ibu? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Anak hebatnya Ibu, kalian akan belajar bersama Ibu Andi Eka Mulyani, guru dari PT SMP Negeri 10 Pinrang. Sebelum kita belajar, Ibu mengingatkan, yaitu yang pertama, menjaga jarak dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, tetap menggunakan masker apabila keluar rumah. Dan yang ketiga, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir, atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini anak-anakku akan belajar tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu yang pertama, agar siswa dapat memahami pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, juga dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kalian tentu ingat dengan apa dampak dari mobilitas penduduk di negara ASEAN? Ya, betul. Salah satu dampaknya adalah kesempatan kerja lebih banyak. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih terkait dengan mobilitas. Namun, sebelum masuk ke materi tersebut, mari kita amati gambar berikut ini. Salah satu gambar yang kalian amati terdapat tokoh utama. Siapakah yang tahu tokoh utama dalam gambar tersebut? Betul, Bapak Joko Widodo atau yang akrab disebut dengan Jokowi. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan karir Bapak Presiden kita, mari kita simak video berikut ini. Saya lahir di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961, anak tertua dari 4 bersaudara. Ayah saya seorang tukang kayu dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya memberanikan diri membuka perusahaan furnitur saya sendiri bernama Rakabuu yang terinspirasi oleh anak pertama saya, Gibran Rakabuming. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal di seluruh Eropa. Pada tahun 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan politik karena saya ingin membuat perubahan positif yang besar bagi warga kota Solo. Dan pada tahun 2005, saya terpilih sebagai wali kota. Saya melakukan beberapa perubahan, di antaranya menerapkan jalur pejalan kaki selebar 3 meter, mempromosikan kota, dan yang paling penting, meluncurkan program asuransi kesehatan dan pendidikan yang tersedia untuk semua penduduk. Tujuan kami adalah untuk menghasilkan kota yang lebih bersih, lebih teratur, dan nyaman. Tak lama setelah itu, saya terpilih menjadi gubernur Jakarta dan bertekad untuk melakukan hal yang sama untuk lebih banyak masyarakat Indonesia. Saya tidak tumbuh dalam keluarga politik dan saya tidak dilahirkan kaya. Namun sepanjang hidup, saya selalu percaya pada kerja keras dan kemampuan untuk membuat perubahan positif. Saya ingin membantu orang lain agar mereka tidak mengalami kejadian-kejadian yang sama yang pernah saya alami. Pada akhirnya, saya menemukan hasrat saya dalam membantu rakyat untuk berkembang, berinovasi,
dan melayani warga negara Indonesia. Tidak masalah dari mana Anda memulai, yang penting adalah impian dan tekad Anda untuk melakukan lebih banyak, lebih baik, dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Nama saya Joko Widodo, orang-orang memanggil saya Jokowi, dan saya bersyukur bahwa Tuhan pernah mempercayakan saya untuk menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tugas saya adalah melayani rakyat Indonesia, dan saya akan melakukan semua tugas ini dengan baik sampai akhir masa jabatan saya. Ya anak-anak, menarik bukan perjalanan karir Bapak Jokowi? Dari rakyat biasa hingga menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Kesimpulan apa yang dapat kita petik dari perjalanan karir beliau? Oke, Ibu setuju. Untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras, disiplin waktu, doa, dan tetap optimis. Baik anak-anak, dari perjalanan karir Bapak Jokowi tadi adalah merupakan salah satu contoh mobilitas sosial, yaitu terjadinya perubahan status sosial seseorang di dalam masyarakat, yaitu dari rakyat biasa hingga menjadi presiden. Baik anak-anakku, ada contoh nyata di mana ada seorang anak petani atau anak seorang pedagang yang diangkat menjadi direktur di perusahaan, atau anak seorang pemulung yang sukses dan meraih beasiswa di universitas luar negeri dan menjadi dosen. Ada juga seorang pejabat tinggi yang tertangkap aparat penegak hukum karena melakukan korupsi, kemudian dipenjara dan akhirnya bangkrut. Dari beberapa contoh tadi dapat kita lihat adanya perubahan status sosial seseorang, baik karena keberhasilannya atau karena kegagalannya. Perubahan status sosial tersebut itulah yang disebut sebagai mobilitas sosial. Jadi, definisi mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status sosial seseorang di dalam masyarakat. Selanjutnya, juga terdapat bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Bentuk mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Misalnya, ada guru di sekolah kita yang pindah mengajar ke sekolah yang lain. Dan ada juga seorang dokter dari suatu puskesmas berpindah tugas ke puskesmas yang lain. Nah, kedua peristiwa tersebut merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal, di mana terjadi perpindahan status sosial tertentu ke status sosial yang lain, namun dalam tahap yang sejajar atau sama, tidak meningkat dan tidak menurun. Jadi, mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai perpindahan status individu dari suatu kedudukan sosial tertentu ke status sosial yang sifatnya sederajat atau sama. Anak-anak hebat. Mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Maksudnya kebalikan dari mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status sosial yang sifatnya tidak sederajat atau tidak sama. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua mobilitas sosial vertikal ke bawah
atau social seeking. Ini Khairul, merupakan putra daerah Lasindrang. Pada awalnya, dia hanya seorang montir. Namun berkat kegigihannya mempelajari tentang pesawat terbang dari YouTube, akhirnya dia berhasil merakit dan menerbangkan pesawat terbang yang dibuat dari barang rongsokan. Keberhasilan Khairul tersebut mengantarkan dia ke jenjang kesuksesan dan pernah diundang ke istana kepresidenan. Perjalanan hidup Khairul tersebut dari seorang montir kemudian menjadi tokoh pemuda inspiratif merupakan contoh social climbing, di mana ada perpindahan atau peningkatan status atau derajat seseorang. Sebaliknya, yang dimaksud dengan social sinking adalah perpindahan status seseorang yang mengalami penurunan derajat. Contohnya adalah manajer di sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya menjadi pedagang keliling. Nah, kalian sudah dapat membedakan antara social climbing dan social sinking, bukan? Baik, mari kita simpulkan materi hari ini. Yang pertama, mobilitas sosial adalah berpindahnya atau berubahnya status seseorang di dalam masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan status seseorang dari kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang sifatnya sederajat. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal adalah perpindahan status seseorang dari kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang sifatnya tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini terbagi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Tentunya kalian menginginkan mobilitas social climbing, bukan? Untuk itu, ayo kita belajar bersungguh-sungguh dan tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.